Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi pendekatan dan model pelayanan BK komprehensif. Baik, sebelumnya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Bunga Melati Armel. Yang kedua, Dinda Wahyuni. Yang ketiga, Riri Kesumadeva. Yang keempat, Latifa Ismul Fazia. Dan yang terakhir, saya sendiri, Rescia Novodilia. Baik, kita langsung saja materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Wayuni, perwakilan dari kelompok 9, akan membahas materi pertama terkait dengan pendekatan dan model pelayanan BK komprehensif. Sebelumnya kita masuk kepada pengertian BK komprehensif. Bimbingan komprehensif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Adapun tujuannya yaitu secara umum tujuan dari pola bimbingan 17 plus dan bimbingan komprehensif adalah sama, yaitu membantu peserta didik mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Adapun fungsi dari bimbingan komprehensif ini adalah yang pertama fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan yang akan menghasilkan pemahaman tentang diri siswa yang dapat digunakan dalam rangka pengembangan siswa. Kemudian fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan yang bermaksud agar siswa tidak mengalami suatu kesulitan. Fungsi penyesuaian yaitu fungsi bimbingan dalam membantu siswa untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dan fungsi yang keempat yaitu fungsi pemecahan, yaitu fungsi bimbingan yang membantu memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data tentang latar belakang timbulnya masalah tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda Wahyuni. Materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Latifa Ismul Faziah. Kepada Latifa Ismul Faziah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifa Ismul Fauziah dari kelompok penyaji akan membacakan komponen-komponen layanan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah proses pemberian informasi kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang dilakukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Adapun tujuan pelayanan dasar adalah yang pertama yaitu memiliki kesadaran atau pemahaman tentang diri dan lingkungannya, seperti di lingkungan pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, dan agama. Yang kedua yaitu mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya. Yang selanjutnya itu mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Fokus pengembangan pelayanan dirumuskan dalam dan dikemas atas dasar standar kompetensi yang mencakup pengembangan yang pertama yaitu self-esteem, yang kedua motivasi berprestasi, yang ketiga keterampilan pengambilan keputusan, yang keempat keterampilan pemecahan masalah, kelima keterampilan hubungan antara pribadi atau berkomunikasi, yang selanjutnya itu penyadaran keragaman budaya dan perilaku bertanggung jawab. Adapun implementasi program pelayanan dasar yang biasa dilakukan yaitu melalui bimbingan klasikal, artinya program yang dirancang menuntut guru untuk melakukan kontak langsung dengan peserta didik di kelas secara terjadwal. Selain itu, selain bimbingan klasik, ada juga yang lainnya yaitu seperti pelayanan orientasi. Pelayanan ini merupakan kegiatan yang memungkinkan peserta didik
dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama di lingkungan sekolahnya. Layanan orientasi biasanya dilakukan bisa di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Setelah layanan orientasi, selanjutnya dengan pelayanan informasi. Pelayanan ini bersifat pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti media cetak maupun elektronik, seperti buku, brosur, leaflet, majalah, maupun internet. Program PK selanjutnya itu guru BK memberikan bimbingan kelompok. Bimbingan ini disebut bimbingan kelompok dengan tujuan untuk merespon kebutuhan dan minat peserta didik. Yang terakhir adalah pelayanan pengumpulan data, merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi peserta didik dan di lingkungan peserta didik. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Baik, terima kasih kepada Latifah Ismu Fauzia. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Riri Kesumadeva. Kepada Riri Kesumadeva, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Kesumadeva, NIM 19005095. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu tentang pelayanan perencanaan individual. Perencanaan individual didirikan sebagai bantuan kepada siswa agar mampu merumuskan dan melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Menurut Yusuf tahun 2005, layanan perencanaan individual dapat diartikan sebagai layanan bantuan kepada siswa agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan masa depannya berdasarkan pemahaman atau kekuatan dan kelemahan dirinya. Perencanaan individual ini meliputi rencana pendidikan, karir, dan sosial pribadi, sehingga rencana tersebut diharapkan dapat diimplementasikan oleh siswa bersangkutan sesuai dengan kemampuan. Strategi yang digunakan dalam pelayanan perencanaan individual adalah konsultasi dan konseling, menurut Juntika dan Sudianto tahun 2005. Sedangkan isi dari layanan ini meliputi bidang pendidikan, bidang karir, dan bidang sosial pribadi. Menurut Gisbert tahun 2006, strategi dalam layanan perencanaan individual meliputi yang pertama, individual appraisal. Individu diminta oleh konselor untuk menginterpretasi tentang bakat, minat, keterampilan, dan prestasi yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, yang kedua, individual advisement. Konselor meminta individu yang bersangkutan untuk mempertimbangkan tentang pendidikan, karir, dan pribadi. Kemudian bagaimana individu tersebut untuk merealisasikannya. Yang ketiga, transition planning. Konselor bekerjasama dengan pihak guru yang lain membantu individu untuk membuat rencana apakah akan melanjutkan sekolah, bekerja, atau mengikuti training atau kursus. Yang keempat, follow up. Konselor bekerjasama dengan baik guru yang lain menindaklanjuti dari data yang diperoleh untuk kemudian dievaluasi. Tujuan pelayanan ini adalah membantu siswa agar memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, mempermudah tujuan perencanaan atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir, dan dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskannya. Melalui pelayanan perencanaan individual, siswa diharapkan dapat yang pertama, mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir, dan mengembangkan kemampuan sosial pribadi yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang sekolah atau madrasah, dunia kerja, dan masyarakatnya. Yang kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuannya. Yang ketiga, mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya. Dan yang keempat, mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya. Fokus pengembangan pelayanan ini berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik,
karir, dan sosial pribadi. Implementasi pelayanan ini dapat dilakukan dengan guru BK membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu yang menyangkut pencapaian tugas, perkembangan atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Melalui kegiatan penilaian diri ini, peserta didik akan memiliki kemampuan penerimaan dan pemahaman dirinya secara positif dan konstruktif. Pelayanan perencanaan individual ini dapat dilakukan juga melalui pelayanan penempatan atau penjurusan dan penyaluran untuk membantu peserta didik menempati posisi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Riri Kusuma-Deva. Materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Bunga Melati Armel. Kepada Bunga Melati Armel dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Melati Armel, NIM 19075013. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai dukungan sistem, yaitu program ini memberikan dukungan kepada guru BK dalam mempelancarkan penyelenggaraan pelayanan di atas, sedangkan bagi personal pendidik lainnya adalah untuk mempelancar penyelenggaraan program pendidik di sekolah ataupun di madrasah. Dukungan sistem ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan jaringan atau networking. Pengembangan jaringan menyangkut kegiatan guru BK meliputi yang pertama, konsultasi dengan guru-guru. Yang kedua, menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat. Yang ketiga, berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah ataupun di madrasah. Yang keempat, bekerjasama dengan personil sekolah ataupun madrasah lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah atau madrasah yang kondusif dengan perkembangan siswa. Yang kelima, melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan konseling. Dan yang keenam, melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan ahli lain yang terkait dengan pelayanan bimbingan konseling. Yang kedua, kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk menetapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. A. Pengembangan program. B. Pengembangan staf. C. Pemanfaatan sumber daya. D. Pengembangan penataan kebijakan. Dan materi yang ketiga, riset dan pengembangan. Kegiatan riset pengembangan merupakan aktivitas guru BK yang berhubungan dengan pengembangan profesional secara berkelanjutan dan meliputi. Yang pertama, merancang, melaksanakan, dan memanfaatkan penelitian dalam bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling sebagai sumber data bagi kepentingan kebijakan sekolah, dan implementasi proses pembelajaran serta pengembangan program bagi peningkatan untuk kerjasama profesional guru BK. Yang kedua, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas pengembangan diri guru BK profesional sesuai dengan standar kompetensi guru BK. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran komitmen terhadap etika profesional. Yang keempat, berperan aktif dalam organisasi dan kegiatan profesional profesi bimbingan dan konseling. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.